salam dan bahagia. Izin memperkenalkan diri, saya Sri Nurhaningsih Presti, CKP Angkatan 7 tahun 2022-2023. Di sini saya akan melaksanakan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Asri Nurmanti, Guru Bidang Studi Sosiologi SMA Negeri 88 Jakarta. Berikut percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asri. Waalaikumsalam, Ibu. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya, Bu Asri ya. Ya. Baik, Bu Asri, di sini kita saling sharing. Tujuan kita dalam berwawancara, melaksanakan wawancara pra-observasi ini adalah bahwasannya kita itu dalam melaksanakan pembelajaran, proses pembelajaran, khususnya Bu Asri besok dalam proses pembelajaran, tentunya dengan persiapan awal akan mengetahui tujuan kita adalah mengetahui persiapan awal dalam mengidentifikasi proses pembelajaran serta mengevaluasi. Yang tentunya nanti kita mengharapkan hasil yang maksimal bahkan optimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu ya, Pak Asri ya. Iya. Baik, akan kami mulai dengan pertanyaan yang pertama. Untuk tujuan pembelajaran yang nantinya akan dipersiapkan seperti apa di dalam proses pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang jadi adalah peserta didik dapat menjelaskan upaya integrasi dan reintegrasi melalui pendekatan scientific learning dengan model pembelajaran project based learning. Begitu ya. Jadi lebih ditekankan pada upaya untuk integrasi dan reintegrasi sosial melalui pendekatan saintifik dan juga dengan model PDBL. Apa indikator yang diharapkan dalam pembelajaran ini? Yang pertama, menjelaskan integrasi dan reintegrasi sosial. Yang kedua adalah mengidentifikasi upaya integrasi dan reintegrasi sosial. Ya, baik. Untuk area pengembangan yang Ibu capai untuk pengembangan observasi dalam proses pembelajaran ini apa saja? Untuk area pengembangan di sini saya ambil dua dan ada kesempatan. Yang pertama adalah kemampuan pengetahuan, yang kedua adalah kemampuan keterampilan. Untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, peserta didik menggali informasi melalui diskusi kelompok. Sedangkan untuk meningkatkan keterampilan, peserta didik membuat produk sesuai dengan gaya belajar mereka. Ya, baik. Tentunya, terima kasih ya. Tadi area pengembangan sudah mencakup dari berbagai aspek, utamanya adalah aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Baik, Bu Asri. Tentunya Bu Asri juga sudah merancang pembelajaran itu dengan sedemikian rupa, dengan baik, dengan persiapan yang matang ya. Saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran dilihat dari strategi, metode, kemudian media yang Ibu gunakan nanti dalam proses pembelajaran. Untuk strategi yang diterapkan yaitu menggunakan strategi berdiferensiasi yang dikombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional melalui model project based learning dengan metode diskusi situasi banyak. Lalu dengan medianya LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Baik, sungguh luar biasa rancangan Ibu Asri ini. Tentunya sudah mencakup dari pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ya. Baik, Bu Asri, kalau begitu untuk waktu kita kesepakatan bersama ini untuk proses pembelajarannya dapat kita mulai pada pekan kapan, Bu Asri? Mungkin di pembelajarannya di hari Senin besok, di jam ketiga dan jam keempat. Ya, baik Bu Asri, saya akan siap mendampingi Ibu dalam proses pembelajaran nanti. Mudah-mudahan proses pembelajaran nanti dapat berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan hasil yang optimal. Ya, demikian percakapan pra-observasi dari saya dengan Ibu Asri Nurmanti, Guru Sosiologi. Semoga percakapan pra-observasi ini mendapatkan hasil yang optimal dan memberikan suatu persiapan dengan gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai kegiatan belajar, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu menutup kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Syukur alhamdulillah. Hadir semuanya? Hadir. Nanti Ibu akan menanyakan satu persatu ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Coba sebelum kita mulai, kita cek dulu kerapian pakaiannya sudah rapi semuanya. Coba lihat jilbabnya, apakah ada rambut yang terlihat? Yang laki-laki? Melihatnya kembali. Lalu lihat sekeliling kalian, apakah ada sampah atau tidak? Sudah bersih? Alhamdulillah. Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Amit Faisal Reza. Adisa Putri. Aditya Edi. Ahmad Al-Fakir. Ibu Fitria Dini. Alfala Syahraja. Alkiran Syabila. Kita doakan ya, semoga kita sehat. Oke, masih ingat gak kita kemarin belajar apa sih sebelumnya? Integrasi sosial. Sebelumnya Ibu udah kasih ya berbagai sumber ke kalian. Kalian tinggal membacanya, lalu kalian menggali informasi sehingga kalian bisa menentukan tema apa saja yang mau kalian ambil dalam proyek hari ini. Ya, kemarin sudah ditentukan tema-temanya oleh kalian dan kalian sudah memilihnya. Temanya apa saja berdasarkan gaya belajar kalian. Kemarin gaya belajar apa aja? Kinestetik, belum lagi audio, lalu visual. Jadi itu sudah ditentukan semuanya dengan tentukan kelompok melalui gaya belajar kalian semuanya. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang proyek kalian, tentunya ya penyajian materi dari kelompok yang korelasinya dengan yang materi sebelumnya, gitu ya, ataupun kegiatan sebelumnya ya. Sebelumnya kalian mempersiapkan proyek kalian, lalu hari ini Ibu mau ngecek kemajuan kalian dan kalian bisa diskusi dengan teman-teman kalian, gitu ya. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan intinya, Ibu mau tanya kira-kira gambaran apa sih yang bisa kalian ambil selama kalian proses belajar proyek tentang manfaat integrasi sosial. Oke, silakan kalian menulis di buku tulis kalian masing-masing. Ibu kasih waktu kalian kurang lebih 3 menit, hanya satu kalimat aja, cukup lagi. Hanya satu kalimat aja, cukup satu kalimat aja. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga dapat menjadi suatu kesatuan dan saling memahami, menerima, dan menghargai perbedaan yang ada. Jadi integrasi sosial itu suatu proses di mana unsur-unsur yang berbeda itu akan menjadi satu kesatuan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Aditya. Itu adalah manfaat integrasi menurut Aditya. Mungkin hampir sama dengan kita semua yang sudah pernah kita pelajari, gitu ya. Bahwa ternyata integrasi itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya. Untuk pada akhirnya adalah mengurangi perbedaan dan saling menghargai perbedaan. Ya, oke, baik. Terima kasih Aditya sudah mewakili dari teman-teman semuanya atau siswa semuanya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bahwa hari ini kita akan menyajikan materi, gitu ya, dari kelompok diskusi yang dimana kita bisa sharing, gitu ya. Manfaatnya adalah kita bisa saling sharing apa sih topik yang dibahas oleh kelompok, apa sih topik yang dipilih oleh kelompok terkait dengan integrasi sosial sesuai dengan proyeknya masing-masing dengan produknya ataupun produk yang berbeda-beda, gitu ya. Yang sebelumnya dengan diferensiasi tema yang sudah kalian pilih, lalu kalian membuat dalam pelaksanaannya kalian berdiferensiasi dalam prosesnya. Setiap dan anggota kalian memiliki tugas masing-masing hingga membuat produk juga yang berbeda dari setiap kelompoknya. Kalau yang kemarin apa saja produknya? Produknya apa? Video sosiodrama, gitu ya. Sosiodrama berarti bermain peran, gitu ya. Dimana ini bagian dari implementasi dari gaya belajar kinestetik, gitu ya. Lalu yang kedua apa? Infografis atau digital rutin, gitu ya. Dimana ini implementasi dari gaya belajar visual. Dan juga yang lain adalah PowerPoint, gitu ya.
Dimana ini bagian dari audio visual, nanti akan ditampilkan oleh kelompok dengan berbagai gaya belajar masing-masing. Lihat, oke. Tujuannya untuk hari ini adalah bagaimana kita semua, gitu ya, khususnya kalian saat ini dapat menjelaskan tentang integrasi sosial dan juga reintegrasi sosial, dan kalian juga bisa mengidentifikasi upaya kepada kalian bahwa ada kelompoknya, gitu ya. Ada berapa kelompok? 6 kelompok dengan berbagai materi atau topik pembahasan, gitu ya. Dalam satu kelompok ada berapa orang? Ada 6 juga, gitu ya. 6 kelompok dengan beranggotakan 6 orang, gitu ya. Oke, mekanismenya tadi sudah Ibu kasih gambarkan bahwa nanti akan ada menyajikan presentasi. Tapi sebelum presentasi kalian akan bertemu dengan kelompok kalian terlebih dahulu untuk memfinalisasikan draft project kalian, gitu ya. Artinya Ibu akan mengecek kalian kemajuan project kalian bagaimana. Nanti kalau ada masukan silakan masukan dari Ibu ya tentunya ya. Nanti kalian bisa diskusikan bersama teman-teman kalian. Ya, sampai sini paham? Oke, sebelum memulai Ibu akan mengadakan ice breaking. Gitu ya. Kalau yang sebelumnya kita pernah ice breaking penguin dance gitu ya. Kalau sekarang Ibu mau ice breaking sambung kata gitu ya. Pernah dengar gak lagu? Makan apa? Makan apa? Makan apa sekarang? Pernah dengar gak lagu itu? Gitu ya. Boleh ya, misalnya Ibu kasih contoh ya. Nanti kalian satu persatu akan saling menyambung gitu ya. Ibu akan contohkan makan apa? Makan apa? Makan apa sekarang? Sekarang makan roti makan roti sekarang. Roti apa? Roti apa? Roti apa sekarang? Sekarang roti apa? Roti buaya. Roti buaya. Buaya sekarang gitu ya, bisa ya? Dan tapi nih, makan apa sekarang coba. Makan nasi sekarang. Sekarang makan nasi. Semuanya. Oke, selanjutnya kita akan mulai diskusi dengan teman kelompok kalian. Silakan kalian berteman gitu ya. Berteman jadi berkumpul dengan teman kelompok kalian. Di sini untuk gaya belajar kinestetik gitu ya. Berarti kelompok 1 dengan kelompok 1 ya. 1 dengan kelompok 6 ya. Ini kelompok 1, di sini kelompok 6 gaya belajar kinestetik. Silakan. Lalu di sini gaya belajar visual gitu ya. Di sini gaya belajar visual. Gaya belajar visual kelompok berapa? 2 dengan kelompok 5. Oke, lalu yang terakhir adalah gaya belajar audio gitu ya. Audio di sini sampai sana. Ya, silakan. Kumpul. Indonesia berhasil menerapkan teknologi nasional sehingga akhirnya bisa mewujudkan perdamaian ya, ataupun mewujudkan perdamaian antar negara G20. Itu boleh tambahin itu langsung aja satu kalimat itu aja. Kalau ada selanjutnya silakan. Ya, apa sehingga dapat mewujudkan tapi manfaatnya nanti secara itu tabel aja ya. Ya, sudah bagus. Dari mana? Tapi kalau gini share aja ke kamu yang nggak boleh ya. Langsung aja share dulu baik sekarang. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum
interaksi di lingkungan tersebut. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Karena jika kita terkena musibah, kita pasti membutuhkan orang lain. Di masyarakat
Siapa ini? Kalau alhamdulillah udah tadi kita sudah sampai di rumah, lalu Kena memberitahukan tentang bubur yang tadi sudah direncanakan karena Rangga, Eva, dan Didi tidak datang ke rumah. Lalu Kena memberitahu mereka akan ada buka bersama. Mereka setuju. Keesokan harinya, semua teman-teman berdatangan menuju halaman depan rumah. Saat waktu latihan bermaksud, mereka semua berkumpul untuk ngobrol bersama sambil berbincang-bincang.
Bisa sama aja.
integrasi sosial, kejujuran, interaksi sosial yang baik, dan pemahaman nilai-nilai agama adalah faktor penting dalam menjalankan ibadah puasa dan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Baik, dari program tersebut ada yang ingin saya yang saya mau tanyakan, ini ya? Iya lah. Masa berenang? Saya wakil dari kelompok 2. Mengapa video drama tersebut? Apa? Tapi ini. Jika video ini mengandung integrasi sosial, di manakah letak integrasinya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Fatih. Sebenarnya saya menjelaskan integrasi itu apa sih? Integrasi itu adalah pembangunan yang hingga menuju kesatuan. Jadi itu dari yang menuju pada tujuan tersebut tuh kan ada tuh halal bihalal itu. Terima kasih. Namanya lagi Kemarin udah baik, kalau tidak ada saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. karena harusnya sampai kalau itu Kelompok 3. Siapkan langsung. film lagi nih. Kalau film Perwakilan dari kelompok audio visual. WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Santoso dan Ibu Presti dan guru sosiologi kita. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan tentang majalah yang berkenalan tentang kegiatan
Ronda Siskamling latar belakang upaya meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat untuk bentuk suatu kesatuan komponen yang saling bergantung dan berhubungan, saling mempengaruhi untuk memenuhi rasa aman di masyarakat dan untuk mendukung tumbuhnya masyarakat yang adil, makmur dalam pelaksanaan Siskamling. Biasanya dilakukan dengan ronda. Tujuannya sebagai sarana para warga berkumpul sekaligus sebagai upaya antisipasi dalam penanganan masalah yang ditimbulkan karena adanya gangguan, musibah ataupun bencana alam, lalu menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan tentram di lingkungan masing-masing. Tentunya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dampaknya mampu memberikan dampak positif yang besar bagi terhadap keamanan di masing-masing desa. Karena dengan demikian dapat menghindar kejadian yang kita inginkan apabila kita membuatnya menjadi desa. Menjaga desa secara bersamaan dengan diaktifkannya Siskamling selain akan memberikan rasa aman yang lebih kepada masyarakat. Terwujudnya Siskamling ini terjadi demi menjaga lingkungan masyarakat sehingga mencegah terjadinya kejahatan dan kecelakaan dengan cara penjagaan atau perodaan dan dapat terjadi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesimpulannya, kerja bakti merupakan kegiatan saling membantu dan rasa bertanggung jawab atas keadaan rumah ini yang tetap atau tetap demi kenyamanan bersama dalam kehidupan bersama mereka, sehingga tercipta ikatan sosial yang terjadi akibat rasa bersama ini. Manusia membutuhkan bantuan dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang tak dapat hidup sendiri, sehingga dapat meningkatkan rasa solidaritas. Kesimpulan dari Ronda Siskamling itu, Ronda Siskamling merupakan kegiatan atau aktivitas berkeliling kampung untuk menjaga keamanan dan ketertiban kampung setempat. Penjagaan keamanan tempat tingkat desa adalah tanggung jawab dari masyarakat. Keamanan lingkungan atau Siskamling merupakan salah satu usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun selain itu, Ronda Siskamling ini memberi perlindungan dan menangkal bentuk ancaman dan gangguan. Dari dua contoh kegiatan masyarakat setempat ini termasuk dalam bentuk integrasi normatif, karena integrasi normatif terbentuk akibat adanya norma yang berlaku di masyarakat. Dengan berlakunya norma tersebut, masyarakat telah bersatu dan sepakat untuk menjalankan serta menaatinya. Contohnya seperti yang sudah tertera di peraturan pos ronda, seperti jadwal pos ronda itu yang sudah dibuat oleh Pak RT dan pengurus Katolik. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ingin bertanya mengenai apa saja yang terdapat dalam kegiatan pertama. Oke, menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam kegiatan ronda malam? Dengan adanya ronda ini dapat menjaga keamanan lingkungan, mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia, menjaga persatuan dan kesatuan. Maka ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang sangat bagus ya di lingkungan sekitar ya. Silakan kelompoknya dia mau mulai ya. Langsung aja di sini aja. Coba sekalian di
Itu nggak apa-apa. Mau di-cut aja. Ini lagi. Baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan kepada teman-teman Bu Presti, Pak Santos, dan Bu Asri. Kami dari kelompok 2 akan memberikan diri. Nama saya Fatir. Nama saya Fauzan aja. Nama saya Dedi Subagja. Dengan bertema Festival Adat Budaya Nusantara 2. Terus Festival Adat Nusantara 2 itu dihadiri oleh raja-raja, terus pangeran, sultan, dan tokoh-tokoh adat dari 264 kerajaan, menampilkan tarian tradisional. Terus beli kostum di pasar baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Festival Adat Budaya adalah seiring dengan berjalannya waktu, ragam budaya masyarakat dirangkum dalam sebuah kegiatan seni budaya yang disebut dengan Festival Budaya. Kegiatan ini merupakan gabungan dari rangkaian budaya, juga meliputi perasaan untuk merayakan hal yang sama. Nah, ini contoh-contoh penampilan dari Adat Nusantara 2 yang ada di Borobudur, Jawa Tengah. Ini sebagian, nanti ada videonya. Latar belakangnya itu Festival Adat Budaya Nusantara 2 adalah festival yang dihadiri oleh para raja dari 264 kerajaan di Nusantara, dan kegiatan ini ditelah untuk melestarikan adat dan budaya, menjaga politik, dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa Festival Adat Nusantara 2 berada di lokasi Borobudur dan waktu deklarasi memilih Borobudur. Borobudur dipilih sebagai lokasi festival karena masa pertama kali dideklarasikan di Kongres Candi Borobudur. Kenapa waktu deklarasi Matra memilih Borobudur? Karena ini sebuah kebanggaan kita. Matra tidak suka membuat acara-acara yang sifatnya adat yang sakral itu di hotel. Kami selalu berusaha atau mengadakannya di sebuah tempat peninggalan sejarah. Tujuan Festival Adat Nusantara 2 yang pertama itu untuk silaturahmi, karena memang di festival ini kami bisa berkumpul dan saling tukar pikiran. Kedua, melestarikan adat dan budaya, mencegah konflik dan terjadinya, dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, hiburan dan edukasi. Dampak dari Festival Adat Budaya Nusantara 2. 1. Berhasil satukan raja-raja dalam Festival Adat Budaya Nusantara 2 dari 264 kerajaan. Yang kedua, sebagai pengenalan budaya Indonesia dan budaya negara lain kepada peserta didik sebagai sarana pelestarian budaya dengan melakukan revitalisasi penguatan budaya. Terus yang ketiga, membangun komunikasi budaya. Yang keempat, menarik perhatian masyarakat lokal dan internasional. Kesimpulan Festival Adat Budaya Nusantara 2. Festival Adat Budaya Nusantara 2 diikuti oleh raja, sultan, ratu, pangeran, dan tokoh-tokoh adat dari 264 utusan kerajaan. Juga lembaga adat dan suku seluruh Nusantara yang tergabung dalam masyarakat adat Nusantara atau Matra, serta perwakilan kerajaan dari mancanegara berkumpul sekaligus mendeklarasikan ketahanan adat budaya nasional, supaya para raja dan ketua lembaga bisa kompak. Sehingga jika ada hal-hal yang membuat kesulitan atau membahayakan negara, kami para raja akan bersikap menunjukkan kepedulian pada ketahanan adat dan budaya Nusantara. Festival Adat Budaya Nusantara termasuk ke dalam bentuk integrasi sosial, yaitu integrasi normatif. Mengapa termasuk integrasi normatif? Karena mempersatukan raja-raja, sultan, ratu, pangeran, dan tokoh-tokoh adat, menciptakan kehidupan yang harmonis dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
bisa gak? Bisa. Terima kasih. Kali naik kali bisa. Bisa. Suaranya nggak ada. Sisanya di YouTube 1 jam lebih. Ya. Kalian. Kita hidup ini bersantai saja. Jika ada yang mau bertanya, saya persilakan sekarang juga. Ya, saya cepat ngomong lagi. Saya ingin mempertanyakan Festival Adat Budaya Nusantara 2 kan dihadiri oleh pimpinan kerajaan dan mancanegara Asia. Sebutkan negara tersebut. Boleh dapat? Izin menjawab. Negara salah. Terus Malaysia. Saatnya yang kelima dimulai. Makasih ya. It's time to begin the fifth lesson. Ada yang lagi mau ditanyakan? Kesepian dan bakal kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali presentasi
dari teman-teman kelompok hasil karya dari teman-teman kelompok yang sudah menyajikan produk project kalian sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, selanjutnya adalah Ibu sudah menyampaikan kepada kalian, sudah mengirim di WhatsApp group ataupun di Google Classroom tentang RKPD evaluasi, gitu ya. Dimana kalian di situ bisa berpendapat, gitu ya. Untuk kelompok yang diskusi, silakan kalian buka Google Classroom-nya atau RKPD evaluasi kelompok, silakan. Kalian bisa menuliskan pendapat kalian atau masukan kepada kelompok, gitu ya. Silakan, sudah bisa dibuka. Oke. Silakan untuk kelompok ya. RKPD evaluasi kelompok untuk kelompok. Silakan diisi kelompok lainnya apa saja masukannya untuk kelompok lainnya, kecuali kelompok kalian ya, jangan diisi. Ya. Project kalian dikirim perwakilan ke Google Classroom. Judulnya kegiatan belajar berdiferensiasi. Di tema integrasi sosial ya. Apa tugas tadi produknya? Untuk hari ini, untuk kegiatan intinya kita sudahi. Dari sini kita bisa menyimpulkan apa saja tentang upaya integrasi sosial. Coba kalian lihat, kalian yang tadi sudah kalian pun kira-kira sudah sesuai atau belum sama yang kita sudah pelajari. Oke, siapa yang mau menyimpulkan upaya integrasi sosial? Dan reintegrasi sosial dalam proyek kalian. Ada? Ada. Dari program nomor 1. Upaya integrasi sosial dalam proyek kalian apa? Nomor 1. Upaya integrasi sosial dalam proyek kalian apa? Upaya integrasi jadi ada juga terima kasih. Bukan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kesimpulan diskusi ataupun hasil karya dari kelompok 2. Kelompok 6 ya? Kelompok 3. Kamu jajan apa? Dari dua kegiatan masyarakat upayanya meningkatkan rasa saling membutuhkan antar sesama masyarakat. Nilai dan norma harus dijalankan secara konsisten
dan nilai normal diraih melalui kesepakatan bersama. Terima kasih, diperluas dulu dong. Kesimpulan dari drama sosial ini adalah Nah, teman-teman, jadi kita itu mengetahui bahwa integritas sosial kita jadi mengetahui pemahaman nilai-nilai agama dan faktor penting dalam menjaga kepada puasa dan menjaga hubungan yang harmonis dan bersama. terima kasih diperluas untuk kelompok 6. Lanjut ke kelompok 2. Ya. Untuk memudahkan sikap toleransi, saling memahami, menghargai perbedaan yang ada antara masyarakat dan memberikan toleransi untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih plus dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kita sudahi saja, tapi sebelum kita akhiri, kita ada kegiatan refleksi. Refleksi per individu, gitu ya. Kalian menuliskan di post-it yang ibu berikan, tolong dibuat hal baru apa yang kalian pelajari hari ini. Silakan, ini ya teman-temannya. Makanya kita belajar integrasi sosial. Ya, makanya apa sih kita belajar integrasi sosial, mulai apa yang sudah kita pelajari? Ya sudah, silakan ditempelkan sesuai dengan kelompoknya. Pak, silakan hal yang dipelajari, mengetahui lebih banyak tentang bentuk integrasi sosial yang ada, serta mengetahui faktor pendorong integrasi sosial. Dari pembelajaran integrasi, kita bisa menghargai perbedaan yang ada sehingga tidak timbul perpecahan antar masyarakat. Oke, terima kasih. Kita close dulu dong, kelompok 1. Kelompok 2, silakan maju. Baru yang saya dapatkan hari ini adalah saya mengetahui bahwa sikap toleransi dan menerima perbedaan dapat membuat lingkungan masyarakat menjadi tentram dan damai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 6. Silakan, Nak. Eva. Ada kayu juga. Saya jadi mengetahui banyaknya macam-macam bentuk integrasi sosial. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, ini semua adalah refleksi yang sudah kalian tuliskan satu persatu. Untuk refleksi lebih lengkapnya sudah ibu bagikan di Google Classroom ataupun di WhatsApp group kalian. Silakan kalian isi lalu kalian kirim. Ditunggu sampai dengan kegiatan belajar selesai ini ya, ataupun sampai jam 12 siang ya. Oke, dari sini kalian sudah memahami kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari? Sudah ya, bahkan bukan hanya dari konsep materi integrasi sosial, tapi juga sampai memaknai integrasi sosial itu ternyata sangat bermanfaat dan berperan penting dalam kehidupan yang harmonis, gitu ya. Itu aja, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih atas partisipasi dan keterlibatan aktif kalian selama kegiatan belajar ini. Sebelum kita akhiri, coba dicek lagi kebersihannya, kelasnya, apakah ada sampah? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam. Mana sehat Bu Asri? Alhamdulillah. Iya. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi ya Bu Asri ya. Iya. Iya, baiklah Bu Asri. Saya di sini akan menyampaikan terlebih dahulu ya. Dalam pasca ini
ketika Ibu sudah kemarin melaksanakan pra-observasi, kemudian sudah melaksanakan proses pembelajaran, dan saat ini kita akan melakukan pasca. Ini yang tujuan yang diharapkan dari Ibu sendiri seperti apa ini? Memang sebelumnya sudah ada observasi ya dengan kegiatan pembelajaran di kelas 11 IPS 2. Dari situ saya memahami bahwa ternyata banyak sekali refleksi yang harus saya lakukan, gitu, yang dimana refleksi tersebut menjadi rencana tindak lanjut saya. Jadi harapannya nanti ketika bicara tentang pasca observasi adalah merencanakan tindak lanjut itu dengan based on atau berdasarkan refleksi saya. Oh begitu ya. Jadi Ibu Astri mengharapkan lebih baik lagi apa yang ada di dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan dengan adanya kemarin sudah melaksanakan proses dan saat ini pasca, begitu ya Bu? Ya. Mudah-mudahan tujuan kita bisa terwujud ya Bu Astri ya. Baik Bu Astri, setelah saya menyampaikan ingin mengetahui tujuan dari Bu Astri dalam pasca wawancara observasi ini, saya ingin mengidentifikasi melalui refleksi. Bagaimana refleksikan sendiri menurut Bu Astri seperti apa sih proses pembelajaran yang sudah dijalankan kemarin? Saya kan menggunakan strategi pembelajaran ya Bu ya, dengan menggunakan strategi diferensiasi, dikomunikasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam prosesnya ternyata masih belum optimal dan ternyata ditemukan masih banyak kekurangan. Ya. Kalau bisa diperjelas kembali, belum optimalnya itu dalam hal apa dan apa yang menjadi penyebab dari ketidakoptimalan itu biasa? Mungkin yang pertama yang saya bisa refleksikan atau identifikasi refleksi saya adalah ternyata masih ditemukan beberapa siswa belum terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin kalau bisa dikaitkan langsung dengan rencana tindak lanjutnya adalah dengan kurang aktifnya siswa ini bisa dibantu melalui dimaksimalkan kembali dengan tutor sebaya gitu. Jadi mungkin pemberian pengayaan kembali atau materi tambahan dengan tutor sebaya, lalu ditambahkan lagi durasi waktunya untuk mereka memahami dulu terlebih dahulu konsepnya bagaimana tentang pembelajaran tersebut. Itu yang pertama, kurangnya keterlibatan siswa ditemukan itu. Lalu yang kedua adalah ternyata dalam prosesnya saya masih belum optimal dalam penggunaan media pembelajaran gitu. Yang untuk penggunaan strategi pembelajaran di pertemuan pertama saya sudah menggunakan medianya. Artinya saya mesti mulus peserta didik sebelum memulai kegiatan belajar pada tahap persepsi gitu. Tapi ternyata pada saat pertemuan kedua itu di situ saya mungkin menyadari kekurangannya bahwa ternyata saya tidak menampilkan, menyajikan gambar sehingga kurang stimulus di awal pembelajaran itu gitu. Saya lebih cenderung untuk menyajikan materi melalui siswa peserta didik dengan diferensiasi produk mereka. Jadi bukan seharusnya memang stimulus dari saya dulu baru nanti diakhiri dengan penyajian materi dengan diferensiasi produk mereka gitu. Seperti itu. Jadi memang penggunaan media masih kurang optimal. Itu yang mungkin menjadi rencana tindak lanjut saya ke depannya untuk lebih mengoptimalkan kembali dengan penggunaan media. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan keyakinan kelas mungkin ya, atau komitmen kelas, atau nama lainnya adalah kesepakatan kelas. Memang itu yang belum saya munculkan dan itu menjadi refleksi saya selanjutnya gitu, refleksi saya ketiga gitu, dan itu menjadi nantinya akan saya bangun bersama anak-anak bagaimana membuat atau bahkan menciptakan kesepakatan kelas tersebut gitu. Dan yang keempat ada lagi, ternyata saya menemukan ice breaking-nya. Saya sudah mencoba untuk menggunakan ice breaking supaya meminimalisir kecenderungan anak untuk misalnya bosan gitu atau teralihkan dengan hal-hal lain. Tapi ternyata ice breaking yang saya lakukan ini kurang sepertinya. Jadi memang bukan hanya di awal yang saya lakukan, tapi ternyata sebaiknya mungkin menurut saya adalah di pertengahan itu juga perlu ice breaking. Jadi dalam satu kegiatan belajar mengajar tersebut atau KBM perlu ada 2 ice breaking, dan itu mungkin saya perlu variasi kembali sehingga fokus anak yang lebih cepat gitu kembali lagi gitu, karena terkadang pada saat yang saya amati adalah pada saat kegiatan inti anak sudah mulai terdistrak di situ. Jadi perlu sekali adanya ice breaking yang kedua. Jadi mungkin ada 4 identifikasi refleksi yang saya temukan, yang saya sadari, dan itu mungkin akan menjadi landasan untuk rencana tindak lanjut.
luar biasa ini Bu Asri sudah menemukan, menggali, ya, merefleksikan diri, bagian dari mengidentifikasi gitu ya. Baik Bu Asri, ketika tadi Bu Asri merefleksikan diri dari segi kekurangan dan juga Bu Asri sudah membuat rencana aksi gitu ya, rencana aksi Ibu ke depannya. Kira-kira kalau untuk memulainya hal-hal tersebut tadi kapan Bu Asri? Karena ini sudah akhir ajaran baru ya, tahun ajaran ya Bu ya. Mungkin karena fokus pekan ini ada latihan persiapan gitu, latihan soal, maka mungkin yang saya bisa ini adalah tahun ajaran baru. Jadi memang pada saat tahun ajaran baru saya merencanakan rencana pembelajaran yang lebih optimal lagi dengan menggunakan salah satunya menggunakan strategi berdiferensiasi. Begitu ya. Baik, luar biasa sekali berarti Bu Asri sudah selangkah lebih maju, sudah merencanakan tindak lanjutnya karena ini sudah masuk ke dalam pembelajaran akhir semester, sudah dimaksimalkan. Sehingga Bu Asri sudah mempersiapkannya mulai dari sekarang. Tentunya tidak lepas dari yang namanya kerjasama atau kolaborasi. Ya, kira-kira Bu Asri mau melibatkan siapa saja ini dalam rencana kedepannya agar bisa berjalan dengan lancar. Tentunya tidak lepas dari mitra kerja atau hal-hal yang berkolaborasi yang sekiranya bisa membuat sebuah rencana aksi itu terwujud. Memang penting sekali untuk kolaborasi ya Bu ya, karena memang kita menyadari sebagus apapun strategi yang kita rancang pasti ada kekurangannya gitu. Jadi mungkin yang pertama adalah satu rekan kerja di MGP gitu, tentunya itu terkait dengan materinya, mungkin bisa sharing di situ terkait bagaimana mengoptimalkan kembali menggunakan strategi diferensiasi dengan dikomunikasikan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua adalah kurikulum juga, selanjutnya kurikulum, lalu selanjutnya lagi guru senior gitu ya. Mungkin secara walaupun mereka sudah melalui berbagai kurikulum gitu ya dengan kurikulum yang berbeda, masanya berbeda, tapi tentunya guru-guru senior ini memiliki masukan yang banyak nih untuk kami yang masih baru ini gitu, masih baru masuk ke dalam ranah pendidik gitu, seperti itu. Jadi tentunya pertama adalah MGMP, lalu bagian kurikulum, lalu guru yang seniornya, dan yang terakhir adalah biasanya diakhiri dengan konsultasi dengan kepala sekolah gitu, seperti itu. Luar biasa Bu Asri. Bu Asri sudah merencanakan ke depannya dengan baik melalui proses kolaborasinya sampai dibuat manajemen yang luar biasa dengan kolaborasi yang kompleks antara tim di MGMP, kemudian skala rekan sejawat dan juga tim manajemen dan juga kepala sekolah ya. Mudah-mudahan kesuksesan menyertai Ibu Asri. Nah, dalam hal ini Bu Asri, bagaimana dengan pelaksanaan itu untuk menuju ke proses tersebut sudah melalui kolaborasi? Tentunya tidak lepas dari yang namanya adanya sebuah komitmen untuk terwujudnya pembelajaran yang lebih baik dan sesuai dengan impian yang diharapkan. Bagaimana dengan komitmen yang diharapkan atau yang akan diusahakan oleh Ibu? Baik, mungkin karena memang ini adalah menjadi kebaikan saya, jadi saya berinisiatif gitu, untuk mengajak atau bahkan menghampiri gitu, jadi mendatangi rekan-rekan saya gitu, pertama dengan BP, lalu guru senior ataupun kurikulum gitu ya, itu dan saya dari kepala sekolah. Jadi saya berinisiatif untuk mendatangi dan mencari ilmu sendiri gitu. Kira-kira mungkin ada dari di antara mereka beliau punya masukan gitu untuk saya gitu, atau bahkan punya ide kreatif yang justru malah membangun anak lebih kreatif lagi, lebih menyenangkan lagi gitu, seperti itu. Jadi komitmennya lebih ke merangkul di tim MGMP. Dengan demikian dengan komitmen merangkul berarti nanti ada rasa yang perlu digali ya, rasa apa yang muncul, misalnya sebuah tanggung jawab gitu ya. Jadi tanggung jawab Bu Asri memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, bagaimana upaya menghasilkan pembelajaran yang lebih baik lagi dengan berkolaborasi tadi ya tentunya. Mudah-mudahan dengan komitmen yang stabil, konsekuen, selalu tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, termasuk pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah pelaksanaan kemarin proses pra-coaching, ya, pra-observasi, kemudian langsung masuk ke pembelajaran, dan saat ini
ketika berwawancara dengan saya, saling sharing, keterbukaan untuk pasca observasi. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah ada yang bisa diambil dari hal baik atau apa perasaan yang muncul ini? Menjadi lebih baik gitu, karena memang sebelumnya mungkin gambaran untuk saya selaku mungkin peserta pembahasan gitu ya dari Guru adalah awalnya mungkin kita masih ada rasa ngapain sih gitu ya, jadi ada hal-hal pertanyaan yang buat penasaran ada apa nih gitu, tapi pada akhirnya kita jadi paham bahwa setelah adanya coaching ini gitu, kita jadi oh ternyata ini menjadi dasar kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Itu baik dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan hingga evaluasi pembelajarannya. Jadi coaching itu memang di sini jadi banyak sekali yang saya ambil gitu, dan itu saya merasa jauh lebih baik perasaannya dan lebih semangat lagi gitu ya. Tentunya terakhir ada antusiasme dalam melakukan perubahan gitu ya, dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Kira-kira Ibu Asih merasa nyaman atau sebaliknya merasa ada perasaan tertekan ketika kita melakukan proses dan bahkan saat kita proses pasca ini? Tentunya enggak ya gitu, tapi alhamdulillahnya semuanya saling berkolaborasi, bahkan dari peserta didiknya juga mereka sangat berantusiasme dengan kegiatan belajar yang ada gitu. Jadi mulai dari observasi sama pasca dengan adanya kolaborasi baik itu dari pihak guru-gurunya ataupun saya dan peserta didik itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi membuat saya nggak ada tertekan sama sekali, justru malah lebih semangat bahwa kita jadi satu gitu, saling mendukung dengan kegiatan belajar yang ada menjadi lebih optimal dan maksimal di lingkungan sekolah tentunya. Mudah-mudahan dengan adanya coaching ini bukan hanya saya tapi juga guru-guru yang lain juga, sehingga nanti kita lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan pembelajaran dari mulai perencanaan hingga evaluasi. Baik, alhamdulillah kalau begitu ya Bu Asri ya. Mudah-mudahan Bu Asri sukses dan kedepannya lebih baik lagi. Sukses selalu untuk Bu Asri dan juga Bu Asri bisa mengimbaskan ke Bapak Ibu rekan sejawat yang lainnya. Demikian untuk pasca coaching hari ini. Semoga kita saling bekerja sama dan berkolaborasi membangun sekolah kita ini dengan anak-anak yang berpotensi dan tentunya sukses selalu untuk kita semua dan tetap mengedepankan pada berpihak pada murid. Gitu ya Mbak Asri ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.